Horas manita salutna dihamu damang dainang hahaanggi pinarimot sadarion dihita peparan di borsak mengatasi na adong di Medanon patupot tama pesta perayaan Paskah sadarion doho tema unang mabocaro hamuna porsea mahamu di debata jala porsea ma hamu diahu Yohanes 14 ayat sada marede mahita sian nomor 14 ayat sada sahat rodi ayat dulu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ainunga tarida asini rohani debata, sibahen haluaon disaluhut jolma, dang hasuhatan haburjuon, nang pangaramotion ni debata tuhita, akka naniasianay. Ipatibul rohaku do Tuhani, Maria ria do tondikku mida debata si palua au. Nabadia do guarna, ay marsudut-sudut doa sini rohana,
mida aka nama kabiari ibana, pola mate tuhata hinorhon ni pardosaota, tarsilang di Golgata di bagasan haleaon humokop hita, alai hehe doibana nuaing, laho pamonakon hita. Hagogo ondo di ula tanganna, di parserak kondo akkana gijang maroha. Akan nagugui di paijur dosian habang sanasida, di pabakit do akan nametmet, nadenggan di pasuksuk ibana tu akan namale, jala akan nalubian hian, rumardo di palaho, hinorhon ni iga bepos rohani akan naporsea di akka ari, nanaeng sidalanan ni ganup, di akka partikian nanaeng ro. Sai hubaritahon ma akka asi ni rohana di manogoti, dohot hasitonganna di bornginay. Didog Tuhan ta Yesus, hapor suhod do jabarmu di portibion, alai pos marohamuna, nungatalu hubain portibion, haleluya. Martangi ang mahita. Ali di bata amanami na marhabangsa di banwa gijang, amani Tuhan Yesus Kristus dohotod di porbadia. Sadarion ali Tuhan di pakilalahon rohanami do. Ima haluaon na pinatupam, naung heheho ali Tuhan. Ima dihalason rohanami apalagi sadarion. Oparan ni borsak mangatasi na baban na adong di kota Medanon. Tuhan nami jala debata nami, diguhi asi dohot holong ni roham do salhut nahami, ubayan tarpatu pahami, ima pesta perayaan Paskah na bulunon. Alana mga tusi dohami ali Tuhan, didenggan ni basam dohot asi ni roham, nagok do holong mutuhami salhutna, poparan ni borsak mangatasi nababan, taruli hami dilas ni roha, taruli hami nang dia kahatuaon, marulupulup daging nang tod dinami, ali Tuhan Yesus Tuhan nami, mauliate marohanami diho, alanung nga di pasu-pasu ho perayaan Paskah na di patupahami. Atong ali Tuhan, say jalo may gabi pilihan na husus yan tong-atongan ni keluarga besar na baban, bahen hasangapon, pati bulhon harajonmu, asi maroham dihami, sesa madusa nami ali Tuhan, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus naung paluahok kami. Amin. Marete mahita siya nomor 86 ayat sada taba 4. Oh
Kabegema sikat ni patik dihita sadarion, ima natar surat di buku panurirang Yohanes pasal 4 mamukasian ayat 7 sahat rodi ayat 10. Hamu aka haholongan masih haholongan mahita ai siat debatado haholongani jalaganup namar holong ni roha ima naung tubuh siat debata jala ditadado debata halak na somar holong ni roha ido naso tumadda debata ai haholongod do debata sianodo gabi patar holong ni rohai sianodo gabi patar holong ni rohan ni debata na tuhita sian naung sinurunai anakna nasasadai tu portibion asa mangolu hita marhite-hite ibana ima sikat ni patik di hita sadarion atong rak mangidogogo mahita tutuhan debata laho mangulahon patikna ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon laho bartu patikmi amen. Maret de mahita sian nomor 10 ayat 3 dohot ayat 4. Tatopotima dosata nagudangi. O ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung narodo hami nuaing tujolom laho pasahatot diri nami hinorhon niya kadusa nang sudi aka pangalasyon nami. Say peleng man si pareon mo Tuhan, laho tumangin hami na dison. Ay dirajumi rohanami do, naso patut kiad do hami ro tujolom. Alay na marningot mahami holat hodo debata para siroha na sumurung. Tuhan asima roham. Molo di jujur hodo akka dosa nang akka pangalasyon nami dang tagamon sohona uhum muhami. Molo alani ido Tuhan, tung nasojadi hami jongjong nuaeng dison. Masai jot-jot do huarsahi hami homar hite-hite pikiran. Dohot hata, dohot pabahenan nami naroai. Tuhan asima roham. Dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami.
dohot nasa ati-ati nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubahen hami. Tuhan asi maroham. Rimas marsi songgahan, pangisahion, hosom ni roha, elat, teal, dohot late ni roha, halosohon, makatahatadongan, dohot aka lana asingi, saina jot-jot do gabeyi na tarida, marhite-hite ngolu nami be, di parsauran nami, nang di tonga-tonga ni keluarga, di parkarejuan nami, di masyarakat, nang di tonga-tonga ni huriai sa diri pe, HP, targoar mahami akka sisiammu, Tuhan. Sayunang bejujur akai Tuhan. Saya si maroham gihami. Atong martangiang mahita di bagasan rohat tabi, laho manopoti salhut akka pangalaw siyotay. Tabigima baga-baga ni debata taringo tuha sasaan ni dosata, imana tersurat di buku Yohanes, sada Yohanes pasal 2 ayat sada sahat rodi 2 songonomma di dok. Ale akka anaha ubahen husurat tono tuhamu asa unang mardusa hamu molo tungadong na mardusa adong do pangodiata tu amai ima Jesus Kristus partigori ibana do pardengganan pasahon akadosata alai dada hola dosata tung doho do dosa ni sadok portibion ima sahatna ali Tuhan debata say martua do na tumangihon baga-baga ni debata. Amin. Mari dehita sia nomor sia pulusada ayat 7 saat rodi ayat 4. Amor
Hatani debatan nagabe epistel dihita sadarion imana tersurat di buku Pesalmen pasal 14 mamuka sian ayat sada sahat rodiwalu tapai hutihut ma asa hujaha. Ayat sada ujuna ruar Israel sian Misir pinopar ni si Jakob sian bangso parhata bobang jadi Juda gabe habadionna Israel gonggomanna di idaluati mai gabe tolak jala sumur tupudi ya Jordan marhajingjang ma akaduluk songon biru-biru tunggal akarobean songon anak ni biru-biru ahadiho ale laut ubahen mapurus ho ale Jordan ubahen sumur tupudi ho hamu ale akaduluk ubahen marhajingjang hamu songon biru-biru tunggal hamu ale rubean songon anak ni biru-biru maradopon bohini Tuhani humutur-hutur maho ali tanoon maradopon debatani si Jakob napaubaho duluk batu gabe abar aek batu ping gabe mual songonima epistel dihita sadarion martua ma akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marede hita sia nomor 600 sia puluh sia ayat sada tabaopat. Si
martangiang mahita. Ali de bata Jehovah amanami na marhabangsa di banua gijang. Puji-pujian hasangapon ma di pasahat rohanami na punguat tua dupamu. Ala dipakilalahon rohanami do. Kudang ni asini roham dohot denggan ni basam. Napai hut-ihut ngulu nami. Na mangiring-iring daging nami. Asahot kami dihasitongan dohot hati goran ni hatam. O Tuhan Yesus Tuhan nami. Sadarion na marlas ni roha do kami popara ni borsak mangatasi na baban. Buru ibebere dohot bere na adong di medanon. Ima na patupahon perayaan Paskah. Apala di sadarion. Tuhan nami jala di bata nami. Mauliate marohanami dihok. Dilihok ko rohana ukap di hami saluhutna. Patupahon acara sadarion. Ibe mangido hami tuho. Pasu-pasu ma daging nangkot di nami. Tugu-tugu mahami. Tujapalan na lomak. Tu aik na tiyo. Asa mangulu hami di bagasan kodim. Asa lasro hanami. Asa nangganuk ngulu namion. Pasangapon guarmu. Patipulhon harajamu di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nami. Tuhan nami jala di bata nami. Madok mauliate dohami tua dupamu. Lumubi ma dihasadaon ni hami saluhutna. Popara ni borsak mengatasi nababan nadong di benadon. Ima di pengurus harian. Napa dimun-dimun. Napa tupahon akka rencana dohot program ni nababan. Saluhutna mardalan dohot denggan. Alay Tuhan. Inorhon yakka namasan waing. Boy do gabi sudat rencana. Boy do gabi sudat program. Alay pos do rohanami. Di bagasan tangan asini roham. Saluhutna tarpa tupahami. Molhona patuluson. Mauliate madiho Tuhan nami jala di bata nami. Nuaing martangiak kami tuho ali Tuhan. Asa saluhut na hami na martangiang tuho. Songon halak Kristen na tuho na tutu na uduk jalana serep. Pasu-pasu masaluhut na hami ali Tuhan. Diaka parianak konon. Parkarejuan. Keluarga. Nang saluhut na akaulaw nami. Rodiak ka na met-met na magudang. Na tua-tua nami. Sahat rodi lansia. Tuhan nami jala di bata nami. Pakke ma'yanak komon. Nababan na adong di medanon. Gabi saluran berkat. Asa gabi berkat hami tu saluhut na jolma. Songon na nihirimu sian hami. Asa di bagasan holong napolin rohanami. O Tuhan nami di bata nami. Asa songon marga nami iale Tuhan. Molo tumpe di pabalik-balik. Songon margai. Pos dorohanami. Tung naso tadik konomu hami. Jala pos dorohanami. Ikon hodo sioloan jala si pujion nami. Tuhan nami jala di bata nami. Namangido mahami nuaing tua dopam. Di boto hodo. Namasa di tonga-tonga ni portibion. Sahit nama cai koras. Nama ben humitir. Nama ben mabir akka jolma. Naboy manudati akka parsauran. Nang parsikolaan. Tuhan saluhut na hupasahat kami tuho. Unang adong hami na marungutungut. Unang adong hami na mararita. Molotong adong akkalas ni roha. Manang arsak ni roha. Dang boy huadopi hami. Dang boy hualusi hami suku-sukun. Manang juju nasida. Alay asima roham di hami di Tuhan. Leho mapangatu siyo di hami. Leho mapangurupiyo di hami. Asatung pos rohanami. Napa sidingomu. Napa daw omu doi. Hatop manang liling. Holan hasabaranido. Nanay sihirin menami suat tonommu turohanami. Asar sabar hami. Jala benget paima-ima.
sa di hari do parlaw ni sahit virus corona isian kami. O Tuhan nami jala di bata nami, jala di boto hodo, di akadungan nami sa marga, nang panayaran akayanakon. Molotung adong natopet nuaeng marsahit alani pandemi corona. Nang pegudang akadungan nami naung tarjo tulabungmu alani virus. Apuli nasida ali Tuhan, asi maroham. Daon yak kanabernit na hatsit na tinaon nasida. Sungguli rohana sida asaw ng madili. Pos rohanami ali Tuhan. Molo homar dong atok kami. Molo hami di labungmu. Tong do hami gabi anak komu. Jala sauk do na pinarsita ni rohanami. Tung na sumadili hami. Jala jalo on nami do. Jala margugo do hami ali Tuhan mga do pisahiti. Lumubi madya kapuparan ni borsak mga tasin na baban ali Tuhan tangyak konon nami. Molunong nga di Joho ali Tuhan pos dorohan nami dilabung mudo na sida. Alay hami na mangulo na ali Tuhan. Mangido hami tulabung mu. Anak kon nami ak na marsikola. Sudat do tatak muka alani namasaw na ali Tuhan. Pos dorohan nami lehonomu to di hapistarani tuak kaya anak kon nami. Nang pedibagas namin na sida marsiajar lewat daring dohot akka guruna pos dorohan namin Tuhan patu komu nauli na denggan tu anak pun namin gabi anak komu na sida las niroha di hami si habiariho nang akka anak pun namin nang akadungan namin ali Tuhan na putus karejo mago akka parkerejoan akka ni namasa pos dorohan namin dibagasan habeng ito niroha na sida. Otik manang gudang si lehon-lehon mi. Pasabam rohana sida. Pasukupon akka narikot di dalanan ni nguluna. Di tonga-tonga ni keluarga. Lumubi ma ekonomi ali Tuhan. Buy dui gabi mabay marukil. Alay pos dorohanami. Di akka suami istri ali Tuhan. Paingot na sida. Paingot hami. Asamalo hami mamake. Sinadongan na nilhom mi di hami. Asaw ng gabi ganggu rohanami ali Tuhan. Asaw ng gabi suhumasusah hami akka alani haraparan. Alay ali Tuhan. Otik susadia. Songan nandok mo ali Tuhan. Tung macay otik pe alay. Butong adohami. Busurat dohami. Di bagasan guk asinirham. Tuhan nami jala di bata nami. Suang songonima akka amanami inanami lansia. Molotung piali Tuhan terbatas nuaing aktivitas nasida. Hola dibagas nama nasida may-mayma. Hola dibagas nama nasida ali Tuhan sa di hari do mago virus corona na adong diluat namion. Alay pos dorohanami. Paingot nasida. Asa mga sahon guarmu na badiyay di sa luhut pardalanan ningulo nami. Tau hasangapod diho. Gabi dapot nami. Gabi jupang nami malas ni roha. Di pardagingon nang di partodyon nami. Tuhan nami jala di bata nami. Patuduom mo to kami. Akka padalan ningulu. Asabuhi kami manguluhon. Akka yanak pon nami. Keluarga nami. Na tua-tua nami. Akka todong nang akka lana asing Tuhan. Unang gabi partutuhak kami. Paingot kami ali Tuhan martangi ang tuho. Asa gabi hasangapod diho ali Tuhan. Ali Tuhan nami. Sadaryon martangiya kami tuho. Ya siniroham na gudang inong niluhom mo tuhami. Ajari hama mamakay ali Tuhan. Pasangapo guarmu. Asa unang gabi hagijangod dihami. Molotong dilia kope hahipasod dihami. Asa marningot kami ali Tuhan. Di akadungan namin na terdampak, na terpapar, asiroham pamalum na sida. Pos dorohan namin, moloho na madungani, ho na mabubut sahit san pamatang na sida, gabi hisar ma pamatang na. Las marohan namin, marsada mahami, mamuji pasangapoko, marhiti-hiti akadia may Tuhan, marhiti-hiti akaparsauran namin, diulaw las ni roha, diulaw akaarsa ni roha, nang diulaon akapartangyangan nang akapupunguan na asing nagabi pang sangapugwarmu ditong-atongan ni borsak mga tasin na baban. Alani Tuhan namin jala debata namin.
Pupasahat kami matuho, ima ali Tuhan, pemimpin nami, partugi nami, Bapak Jokowi, sahatu lurah, sahatu kepling. Asa sitong nasida ali Tuhan madalaton tugas nasida. Asa gabi sejahtera kami ali Tuhan, asa gabi berdaulat kami sebagai warga. Lubobi ma ali Tuhan, tugas protokol kesehatan, asa jamot nasida di kami masyarakatna. Asa tong kami dihimbau, diedukasi tentang songodia do lao menghambat rantai COVID-19. Asa totok kami hot di aturan dohot prokesial Tuhan. Ima nama memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi kegiatan dohot kerumunan. Alai ali Tuhan nami jala di bata nami. Kami alak batak naguk budaya do kami lau pasang apoko. Molo tungadong piak kadongan nami, keluarga ni nababan, napamuliburu, pangulihon anak, asimaro ham di kami. Pasiding ali Tuhan akka penyakiti akka namasay siantonga-tonga ni tempati. Manang ali Tuhan pasiding akka mara dohot biar ni roha asatok kami gadup maruduk seret ni roha madohoti akka ulaw ni di bagasan pos ni roha. Tuhan nami jala di bata nami songonido ulaw nami sadarion nangakadongan nami napatupahon ibadah di bagas pe sian hamorom minung ngau tungguk hujalo hami ali Tuhan. Alani paingot kami pasahat toni tuho asahona mamasu-masu marhite pilihan nami molotung di pasahat kami ali Tuhan unang ma sian muruk manang sian rimas alai sian naniojar ni roha ali Tuhan. Paingot kami asa tung tutu gabi pilihan na hucus di jolom asa gabi hasangapod diho jala pilihan na mangulu na badia tuado pamu ido ali Tuhan dihirim rohanami paingot mahami asa sadahami pasahat toni ali Tuhan asa tung mardalan pungwanon di bagasan pamujion nami dohot tangyang nami holan mga sahog warmu ido ali Tuhan pos ni rohanami asa tung mardame sonak kami lumobi mapuparan ni morosak na mangatasi na beban asa gabi uluan kami ali Tuhan nunga masihol kami ali Tuhan nian tutudo godang do nunga gabi adong na uluan alay mangido kami molotung siat pangiduan nami lubi sian na hinirim no hanami leonom mudo tu kami asa gabi songon buhay kami partugi ali Tuhan alay ikod tong kami serep jalauduk mangoloy hatam tong hot kami di barita nauli di hasit tongammu dohot di hati gorammu asimaroham di kami ali Tuhan paingot mahami martangiang tuho manang tiki sari-hari di podoman nami di pardalanan dia kaulaw nami manang yakkon akadongan manang yakkan akayanakon asa tutu kami songon halak Kristen na tutu songon si iton Yesus Kristus. Tuhan nami ido pesta bulu di kami ali Tuhan nunga malua kami ali Tuhan ala ni hasesaan ni dosa nami ala ni mudarmu naung durus ido hanguluan nami ido haporsyon nami mau liate madiho Tuhan ima di pasu-pasu ho jala ditupakoma li Tuhan ulon nami ima di perayaan Paskah o para ni borsak mengatasi sadarion atong dinahurang kami ali Tuhan mangulahoni ditatapodo sian harajaon misian habang sami dang adong nalipe di jolom alani dihahurangan nami maradupuko ali Tuhan unang jujur ali Tuhan unang laluhon rimasmu tu kami alay ali Tuhan mangilik mahami tuho asa salpuhonommu si sama dosa nami ali Tuhan songon kami naung niajar homu manesan yak kadosa nilongan nami na mardusa tu kami asa tutu kami ali Tuhan gabi jol manabadia napulin jala na uduk ali Tuhan nami jala debata nami pasik kok mailehelik tangyang nami sa darion ali Tuhan molo tung hurang sempurna saluhu na yali Tuhan pasahat nami tuho asa homa na pasik kopon saluhu na
Atong sesama dosa nami, ali Tuhan nami jala debata nami. Di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus, na mangodihok kami, dohot tod di porbadia, na totong madongahan kami di pardalanan ng ulo nami. Jalo matangiyang elehelik Pangidoan, mardongan hamulateon ni rohanami. Amen. Taparade marohatta, lau tumangihon barita nauli, imahatan ni debata nagabi ojahan di ulaut tasadaryon. Jumolo mahita marede sia nomor sia puluonom ayat saha rodi 2. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, persediaan porsak mengatasi nababan borubere narong di kota Medinon do narong de tahe di selut Portibion. Kita saat ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu akan diberkati oleh firman-Nya. Marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Atas kasih anugerah-Mu, Engkau memberikan kami kesempatan untuk peparan Yopunami Porsak mengatasi nababan yang ada di kota Medan dan di seluruh dunia ini yang mungkin saja dapat mendengarkan siaran kami kali ini. Engkau berkatilah kami semuanya, berkati hamba-Mu juga yang akan menaburkan. Kiranya firman-Mu yang akan ditaburkan ini memberkati kami semuanya warga Nababan. Maka kami serahkan dari awal hingga akhir pemberitaan firman Tuhan ini. Engkaulah yang berkuasa. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu di dalam nama Yesus kami tolak. Tetapi biarlah hanya kuasa yang daripada Roh Kudus itu yang akan menguasai hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Sekali lagi saya sapa kita semuanya, Shalom. Selamat Paskah bagi kita. Kita layak bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kita selama masa pandemi ini. Perayaan Paskah Raya Nababan ini seyogianya kita akan lakukan pada tahun yang lalu. Namun karena situasi yang ada ini, kita terpaksa harus menundanya. Dan rencana kita semula juga bahwa tahun ini kita rencanakan kita akan melakukannya dalam tatap muka atau perayaan Paskah secara langsung. Namun Tuhan juga masih berkata lain kepada kita
bahwa kita harus melakukannya dalam bentuk virtual seperti ini. Kiranya tidak akan mengurangi rasa sukacita kita untuk merayakan Paskah kali ini. Demikian juga layaklah kita berdoa untuk orang tua kita, Emeritus Opwi Dr. S. Ayana Baban, yang seyogianya akan menyatakan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Namun karena situasi pada last moment hari-hari terakhir ini, beliau mengatakan tidak dapat menyanggupi undangan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan kepada beliau, karena beliau masih kita butuhkan untuk memberikan wejangan-wejangan yang sangat-sangat bermakna bagi kita warga Nababan. Firman Tuhan bagi kita hari ini oleh panitia ditentukan dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga Nababan yang ada di kota Medan ini, peristiwa yang dituliskan oleh Yohanes ini adalah cerita bagian akhir dari Tuhan Yesus setelah beberapa kali dia memberitakan bahwa dia harus pergi dari dunia ini. Karena itu jauh lebih baik, karena Tuhan mempunyai misi yang lebih agung daripada hanya ada di dunia ini. Itulah sebabnya ketika dia berbicara, anak manusia akan pergi dari dunia ini, akan meninggalkan kamu. Mereka semua gusar, mereka semua di dalam kekhawatiran. Mereka adalah orang-orang yang gelisah hatinya. Kita dapat memaklumi itu karena apa? Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam kepedihan, di bawah jajahan Romawi. Mereka menjadi bangsa yang tertindas. Tentu penderitaan demi penderitaan adalah hal yang sangat sering mereka alami. Kita mengingat peristiwa seorang bapak yang tidak dapat membelikan obat bagi anaknya karena demam. Kita mengingat ada banyak orang-orang yang tidak makan di sekitar Tuhan Yesus. Itu hanya gambaran secara umum tentang situasi ekonomi dan sosial pada saat itu. Mereka adalah orang-orang yang tertindas. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya harapan. Di saat-saat seperti itulah Yesus tampil di tengah-tengah mereka. Mereka sangat tercengang dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Mereka dapat makan 5.000 sekaligus hanya dengan 5 roti 2 ikan. Dan mereka berkata, inilah tempat harapan kita. Di samping itu Yesus menyembuhkan orang yang buta. Yesus membuat orang yang timpang berjalan. Dan orang yang tuli mendengarkan kembali. Bahkan mereka pernah melihat orang yang mati sekalipun disembuhkan atau dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kesan itu sangat dalam di dalam hidup mereka, di dalam hati mereka. Karena inilah tempat harapan kita. Setelah di bawah jajahan Romawi yang sangat menghimpit itu,
Tentu Romawi sangat juga membuat mereka menderita, di samping pemungut cukai menambah penderitaan mereka. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, orang-orang miskin ini, orang-orang yang tertindas ini, seperti melihat harapan Yesus memberi mereka makan, Yesus menyembuhkan penyakit mereka. Inilah Raja Pembebas kita. Dalam pikiran mereka, Yesus menjadi pembebas secara politis. Dia akan menjadi raja bagi orang Israel, menggantikan Daud. Itulah harapan-harapan mereka. Euforia seperti itu muncul di tengah-tengah mereka, dan mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saat Yesus ada dimanapun, mereka berduyun-duyun. Mereka mengharapkan banyak mujizat. Mereka mengharapkan banyak hal dari Tuhan Yesus. Lalu dalam keadaan seperti itu, mari kita bayangkan Yesus berkata, "Aku akan pergi." Dan kepergian itu beberapa kali, minimal 3 kali dia katakan bahwa kepergiannya itu akan memedihkan hati. Karena bukan pergi begitu saja, tetapi kepergiannya akan dibarengi dengan penderitaan, penganiayaan yang sangat berat sekali. Satu ketika Petrus tidak mau terima dengan itu, Yesus memberitahukan bahwa Anak Manusia akan dipenjarakan, akan disiksa, akan ditangkap, dan akan dianiaya. Petrus tidak senang dengan gagasan itu. Dia menarik Tuhan Yesus ke samping dan berkata, "Jauhlah itu daripadamu." Tapi Yesus berkata kepada Petrus, "Hanya engkau iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Secara manusia kita bisa mengerti mengapa Petrus sampai memperlakukan gurunya seperti itu, menarik Yesus. Karena dia berharap Yesuslah tempatnya mengadu. Yesuslah yang membebaskan mereka dari penjajahan ini. Yesuslah yang akan memberikan mereka kembali kepada kejayaan seperti kejayaannya Daud, kerajaan Daud, masa keemasan Daud. Mereka berharap Yesus lakukan itu saat itu juga. Maka tidak berlebihan. Ketika Yesus berkata, "Aku akan pergi," mereka gelisah hati. Karena apa? Mereka telah menganggap Yesus sebagai orang tua. Jadi coba bayangkan bayi yang masih kecil atau anak yang kecil 3 tahun, 2 tahun yang baru berjalan. Lalu kalau ada orang mengambil itu, ya di sini berbagai jenis anak-anak ya. Ketika kita gendong, dia mau. Tapi sebentar lagi dia gelisah karena dia tidak melihat ibunya. Ya, ada orang bahkan tidak mau digendong oleh siapapun, langsung berlari kepada ibunya. Tetapi sebaik apapun anak kecil, kalau sudah lama dalam gendongan orang lain tidak diberikan kepada ibunya, dia akan gelisah. Yesus bagi mereka sudah menjadi seperti orang tua. Coba kita perhatikan itu ayat pasal 13 ayat 33. Saya bacakan kepada kita, demikian firman Tuhan. "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Lihat, "Hai anak-anakku," tetapi isinya adalah aku akan pergi ke tempat di mana kamu tidak bisa datang ke sana. Bagaimana ini seorang anak yang berharap kepada ibunya, yang merasa nyaman dalam pelukan ibunya, tiba-tiba ibunya berkata, "Aku tidak akan bersama lagi dengan engkau, anakku." Tentu mereka akan menangis, mereka gelisah. Tetapi justru itulah saya sudah katakan tadi, seperti anak, maka Yesus mengatakan, "Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim piatu." Yohanes 14 ayat 18, supaya kita melihat bagaimana hubungan mereka dengan Yesus. Sudah seperti anak dengan ibunya atau bapaknya. Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Jadi kegelisahan itulah yang terjadi kepada murid-murid dan kepada orang-orang yang mengikut Yesus. Yesus berkata, "Memang
aku harus pergi. Dan itu jauh lebih baik daripada tinggal di dunia ini. Aku pergi meninggalkan engkau. Tetapi Tuhan katakan setelah di dalam ayat 33 itu tadi diulangi, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu, kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Dia sudah berpesan, dia sudah meninggalkan pesan-pesan bahwa dia akan pergi. Kepada orang seperti itulah Yesus berkata, jangan gelisah hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus mengetahui kebutuhan mereka. Sebagai orang-orang yang terjajah, yang tidak punya masa depan, Yesus sedang berkarya kepada mereka, memberi mereka harapan bahwa ada yang harus mereka andalkan, yaitu Yesus sendiri. Yesuslah andalan mereka. Yesus tahu itu. Dan Yesus juga berkata, aku akan melepaskan orang-orang yang terpenjarakan. Dan memang misi Yesus pun turut serta untuk memberi penghidupan di dunia ini juga kepada murid-muridnya dan para pengikutnya. Tetapi mengapa Yesus pergi? Mengapa Yesus harus meninggalkan mereka? Disinilah letaknya ketidakmengertian mereka. Mengapa mereka menjadi gelisah? Karena Yesus berkata, aku akan pergi. Rupanya, ternyata Yesus punya rencana lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia daripada hanya tinggal di dunia ini, memberi mereka makan, menyembuhkan penyakit mereka, dan akhirnya bahkan mungkin saja menghidupkan orang yang mati di tengah-tengah mereka. Kenapa? Yesus sedang pergi ke sana untuk menyediakan tempat di rumah Bapa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam sepanjang sejarah kita melihat, sejarah dalam Alkitab kita melihat, ada banyak sebenarnya perkara-perkara duniawi yang terjadi kepada bangsa Israel. Katakanlah kemiskinan, ada banyak perang, maka ada saja cara Tuhan untuk menyelesaikan itu. Mengutus nabi kah? Membuat segala sesuatu kah, perintah tertentu supaya mereka lepas? Tetapi memang untuk yang satu ini tidak ada jalan lain. Dikatakan oleh firman Tuhan, anak manusia itu harus diutus, lalu dia mati. Dia harus dikorbankan. Kematian itu akan membuat segala sesuatunya lebih indah lagi. Karena pada saat itulah dia mati dari antara orang hidup, tetapi dia dikuburkan. Apakah kubur itu menahan dia? Dia bangkit dari antara orang mati. Itulah Paskah. Yesus menyelesaikan semua permasalahan itu di dalam Paskah. Karena dia telah menyelesaikan hutang dosa manusia yang membuat manusia itu mati. Demikian Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 itu. Bukankah sengat maut adalah dosa? Sengat maut itu yang dipakai oleh hukum Taurat. Dan itulah yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus pada hari kebangkitannya. Dia menyediakan satu tempat dan dia punya misi yang jauh lebih besar daripada hanya memikirkan kebutuhan dunia ini. Di sanalah Yesus berkata, jangan gelisah hati. Saya tidak tahu apa yang membuat hati Bapak Ibu Saudara-saudara yang saat ini gelisah. Mungkin saja pada masa ini itu masalah pandemi yang sangat menggelisahkan kita. Banyak orang yang ketakutan. Mungkin saja bukan hanya karena penyakit itu, tetapi karena dampak daripada pandemi ini. Misalnya itu terhadap ekonomi, misalnya terhadap usaha, kepada pendidikan, dan banyak hal yang timbul masalah-masalah karena pandemi ini. Saya tidak bisa mendata sekarang ini kira-kira apa masalah Bapak Ibu. Mungkin ada orang yang di PHK,
Mungkin ada orang yang tidak dapat kerja atau dipotong gajinya. Mungkin penghasilan kita sudah jauh berkurang. Itukah yang membuat kita gelisah? Ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kepada kita pun Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, tetapi apa yang disuruhkan kepada kita, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Demikian firman Tuhan berkata kepada kita. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 18 tadi, aku tidak akan membiarkan engkau seperti yatim piatu. Aku akan menemani engkau. Saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-18 itu, demikian firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus berjanji akan datang kembali. Sebelumnya dia sudah berjanji akan memberikan Roh Kudus, Roh penolong, penolong yang lain, Roh penghibur itu akan diberikan kepada kita. Lalu ketika dia pergi, kita harus juga tahu sekarang kepergian Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat bagi kita. Setelah dia mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati, pasca kita sudah menang dari kematian. Lalu Yesus terangkat ke surga dan di sana dia menyediakan tempat. Itulah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum kematiannya. Dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kepergian Tuhan Yesus dapat kita simpulkan untuk menyediakan tempat bagi kita, untuk membuat tempat yang nyaman bagi kita. Lalu murid-murid itu sangat gelisah. Sebenarnya Yesus sudah berkata di dalam ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Thomas masih berpikir bagaimana kami ke sana. Yesus sudah katakan tidak perlu kamu ke sana. Aku yang akan datang menjemput kamu. Jadi jangan ditakutkan akan kesasar. Kita pasti masuk ke sana karena Yesus menyediakan tempat di sana dan kembali akan menjemput kita untuk dibawa ke sana. Itulah yang menjadi penghiburan bagi kita. Kita tidak perlu takut apapun. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, misi Yesus telah sempurna diselesaikan. Rupanya Yesus tidak hanya memikirkan kebutuhan kita di dunia ini, tetapi dia memikirkan sampai kebutuhan kita selama-lamanya. Itulah sebabnya dia mati. Tapi kematian tidak menahan dia. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia mengalahkan kematian itu. Lalu cerita ini memang sudah cerita tentang dia akan pergi ke sana menyediakan tempat. Itu adalah satu paket. Yesus datang ke dunia ini, lahir di kandang domba, mengajar murid-murid, lalu mati. Mati setelah itu apa? Apakah kematian itu mengikat dia? Tidak. Dia bangkit. Itulah yang kita rayakan ini. Yesus menang dari kematian. Setelah itu, kemenangan itu harus terwujud dengan nyata. Maka dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Itulah yang menjadi sukacita kita. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya di tempat, di rumah Bapa. Lalu kita akan gelisah lagi kah dengan hidup kita ini? Jangan gelisah. Apa yang dipertunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika dia menyembuhkan orang sakit, ketika dia memberi 5.000 orang makan, lalu banyak hal lagi yang dia lakukan, meredakan itu angin ribut di laut. Dia sedang berkata, di dunia ini pun aku berkuasa, di dunia ini pun aku akan memelihara kamu, maka jangan takut,
Karena ketakutan itu tidak sesuai dengan percaya, tidak sesuai dengan yakin akan perlindungan daripada yang maha kuasa itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pergumulan kita saat ini di hadapan Tuhan Yesus tidak seberapa. Maka jangan takut, Dia tidak akan membiarkan kita sendirian sebagai yatim piatu. Dia akan memelihara kita dari semuanya. Tapi ada satu kata yang sangat-sangat menarik untuk kita pikirkan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Inilah pernyataan Tuhan Yesus. Jadi apakah jalan keluarnya? Apakah yang membuat kita tidak gelisah? Kamu ada di dalam Kristus, percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah. Itulah jalan keluarnya. Dan itulah Paskah. Kita datang kepada Tuhan yang telah menang, dan kita pun dimenangkan oleh Tuhan. Saya sudah berkata tadi, kemenangan itu bukan hanya di dunia ini. Ternyata kemenangan itu yang disediakan oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Maka saya ingin berkata kepada warga Nababan, kita tidak akan ada yang tertinggal. Bapak Ibu saudara-saudara, kematian Yesus yang sangat menyedihkan itu, kalau kita mengikuti bagaimana Yesus mati, sangat-sangat mengerikan. Sebelum dia disalibkan, dia dicembeti terlebih dahulu. Dia dicambuk dengan cambuk yang sangat kasar. Itulah sebabnya Yesaya berkata tidak seperti manusia lagi. Tahukah kita bagaimana mencambuk Yesus itu? Dia dicambuk dengan cambuk yang sangat kasar sekali. Mungkin saja di ujung dari cambuk itu dibubuhi itu besi seperti kawat duri. Itulah yang dilipaskan kepada Tuhan Yesus. Yesus menahan itu. Kenapa? Dia mengasihimu. Dia mengasihiku. Lalu disalibkan, terpaku tangannya, dan kepalanya itu diberikan mahkota duri. Berlumur darah semua. Apakah Yesus memberontak? Apakah Yesus melawan? Tidak. Yesaya berkata dia diam seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Sekali lagi saya mau mengatakan, tahukah kita semuanya itu untuk apa? Supaya Bapak Ibu, akhirnya kita semua menerima kehidupan yang selama-lamanya ini. Cerita hidup selama-lamanya, sorga dan neraka, mungkin sudah menjadi kita abaikan pada zaman-zaman ini yang kita sebut zaman yang sangat-sangat canggih ini. Tetapi berita itu begitu penting sehingga itu terus-menerus dibicarakan oleh Alkitab. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Kita mendengarkan bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelesaikan semua hutang dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitan Dia dari antara orang mati, jangan kamu sia-siakan. Satu hal yang dikatakan Tuhan Yesus, percayalah kepada. Saya mengutip Yohanes 3:16 itu yang sangat terkenal itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Bahkan nanti di dalam kitab Roma ini, karena begitu besar kasihnya kepada kita, Dia sampai mati di kayu salib. Itulah besarnya kasihnya kepada kita. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Paskah kita sekali ini harus jelas. Yesus mati, Yesus bangkit untuk membangkitkan engkau juga. Itu menjadi keyakinan kita. Itu menjadi hal yang harus kita miliki. Tidak bisa tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudara harus renungkan ini. Ambillah waktu bagimu. Nyatakanlah, Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Aku datang kepadamu. Bukankah dengan demikian kamu diselamatkan? Akan ada orang berkata, dengan cara berbuat baiklah saya akan diselamatkan. Firman Tuhan berkata, tidak.
Bukan karena kekuatanmu, Efesus pasal yang kedua itu, bukan karena kehebatanmu, tapi anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang menyelamatkan kamu, yang kamu sambut dengan iman. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya sambung satu lagi. Kegelisahan kita mungkin akan terjadi di dunia ini. Bagaimana aku makan, bagaimana semua usahaku, bagaimana anak-anakku, bagaimana bisnisku. Saya sudah katakan tadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya tuntas. Dia sudah mempertunjukkan kepada murid-murid dan bangsa Israel. Dia menyembuhkan orang sakit, dia memberikan makan 5.000 orang sekaligus dengan 5 roti 2 ikan. Apa maksudnya? Ternyata Yesus juga benar memikirkan hidup kita di dunia ini. Jangan takut, dia memikirkan itu. Tetapi jauh lebih daripada itu, dia telah mempersiapkan sampai kepada kekekalan, hidup yang kekal. Itulah sebabnya dia berkata, janganlah gelisah hatimu, karena akulah jalan. Saya baca itu ayat yang ke-6 itu. Kata Yesus kepadanya, karena Thomas masih terus bertanya, bagaimana kami ke situ? Kami tidak tahu. Tidak perlu kamu tahu. Aku akan datang menjemputmu. Maka Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau dengan caramu Thomas ingin mencari-cari jalan supaya kamu tahu datang ke sana, kamu tidak akan mendapatkan dengan cara apapun. Mungkin caramu itu adalah perbuatan baik. Tidak akan. Tetapi akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku kamu dapat masuk ke sana. Kiranya itulah yang membuat kita bersuka cita, tidak gelisah. Yesus menjamin hidupmu di dunia ini. Jangan takut. Dan Yesus juga menjamin hidup kita sampai kekekalan. Dia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, menyediakan tempat bagi Bapak Ibu, menyediakan tempat bagi saya juga. Kiranya Paskah ini akan memberikan kita pengertian yang benar bahwa Tuhan kita telah melakukan yang terbaik bagi kita. Sekarang sambutlah Dia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sesungguhnya kami tidak perlu lagi gelisah, karena Tuhan kami Yesus Kristus melakukan semua misinya dengan sempurna. Telah dipertunjukkan kepada murid-murid bahwa Yesus memperhatikan hidup mereka juga di dunia ini. Dan cara menyembuhkan penyakit, memberi mereka makan, menyelesaikan masalah-masalah mereka. Bahkan ketika ada badai yang keras, Yesus menghardik semuanya itu dan diamlah badai itu. Ada banyak badai yang terjadi di dalam hidup kami ya Tuhan, pada masa-masa saat ini, pada saat-saat pandemi ini. Kami yakin juga Tuhan akan menghardik itu untuk diam bagi kami. Biarlah tidak satu orang pun di antara kami yang gelisah, yang gentar akan kehidupan ini. Karena Yesus telah melakukan sempurna segala sesuatunya. Bahkan hidup sampai kekekalan pun Yesus telah sediakan bagi kami. Maka ucapan syukur dan pujianlah yang kami panjatkan kepadamu. Kiranya Engkau dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji termulia Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di ayat pilihan lau papung pilihan kita ima natar surat di sada kronika 16 ayat 20 sada songonom mahatana madok mauliate mahamudi Jehova ay nabasa do ibana ay rodi saliling nililing na do asini rohana dihamuna amanami inanami napaihut-ihut acara perayaan Paskah kita peparan borsak mengatasi nababan. Boima tapasahat pilihat taganup napatupahun ibadah di Jabu.
Boido langsung tu badan pengurus harian manang BPH, manang tu buku rekening na adong nomor tarsurat na di Torwon. Marede mahita sian nomor 415 ayat sada sahado di ayat 2. Bapak Ibu, kita akan menutup rangkaian ibadah Paskah Raya Porsat mengatasi Nababan Medan yang kita buat secara virtual. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua rangkaian acara ini dari awal hingga akhir. Sungguh kami rasakan penyertaan dan berkat Tuhan. Sebentar kami akan menyudahi ibadah ini, namun biarlah anugerah dan kasih-Mu terus menyertai kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang sudah diperdengarkan, semua rangkaian acara yang sudah diperbuat, doa dan pujian menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami sebagai marga Nababan. Kami masih terus mendoakan pengurusan kami di kota Medan ini. Tuhan kiranya akan memberkati mereka dan semua anggotanya berperan aktif dan saling bertolong-menolong dan saling memberkati. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami semuanya. Dengarkanlah juga doa kami bersama sebagaimana Yesus telah ajarkan kepada murid-muridnya. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia yang daripada Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya akan menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Kita nyanyikan amin 3 kali.
Selamat Paskah. Saudara-saudara sekalian, umat yang dikasihi Tuhan, salam hangat dari saya dan keluarga, serta dari keluarga besar Persaudaraan Borsak Mangatasi Nababan Kota Medan, khususnya Panitia Paskah Raya. Paskah adalah kejadian yang diimani umat Kristiani sebagai kesempatan untuk dapat berada bersama Tuhan yang Maha Kuasa pada tempat yang telah disediakannya bagi umat yang percaya. Dalam hidup kita yang kita lakoni di dunia ini, banyak yang membuat kita seperti ingin menyerah, kadang-kadang sampai mau putus asa, bahkan dengan usaha yang kita rasa sudah maksimal tidak bisa kita raih seperti yang kita cita-citakan. Apalagi pada saat pandemi ini yang terus membuat sebagian besar umat di dunia, tidak terkecuali Poparan atau keluarga dari Persaudaraan Borsak Mangatasi Nababan, merasa was-was dan khawatir. Tapi Tuhan Yesus sebagai idola dan panutan kita mengatakan pada kita melalui firman-Nya, "Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku." Ini adalah janji Tuhan Yesus untuk kita semua yang percaya. Perayaan Paskah Raya yang kita rayakan saat ini, yang telah direncanakan akan kita laksanakan atau kita rayakan pada April tahun lalu, yaitu tahun 2020. Namun kita dapat rayakan pada hari ini adalah suatu pertanda bahwa kita masih diberikan napas kehidupan yang sangat berharga ini. Kita patut bersyukur, berterima kasih, Tuhan masih sayang pada kita. Semoga hari Paskah yang kita rayakan pada hari ini, kita beroleh kebangkitan baik secara iman dan dalam kehidupan kita. Dia telah bangkit dengan mengalahkan kematian. Dia menderita dan mati untuk semua. Dia menepati janjinya menyelamatkan kita melalui kebangkitannya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Selanjutnya, kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua dan anggota Badan Pengurus Harian atau BPH Persaudaraan Borsak Mangatasi Nababan Kota Medan yang selalu mengayomi dan memberikan semangat serta mendukung kami panitia Paskah. Semoga tetap semangat, tiada yang sia-sia apapun yang sudah BPH lakukan. Tuhan memberkati. Kepada penasehat Persaudaraan Borsak Mangatasi Nababan Kota Medan beserta senior atau sesepuh Nababan, baik yang berada di Kota Medan maupun di luar Kota Medan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan semangat bahkan materi. Semoga tetap sehat dan bersemangat dalam penyertaan Tuhan. Kepada para ketua-ketua sektor dan anggota dan warga Nababan, khususnya Kota Medan, kegiatan kepanitiaan ini tetap saudaraku mendukungnya. Semoga kita warga Nababan semakin merasakan bahwa kita adalah satu keluarga yang disatukan oleh kasih. Kepada para donatur yang dengan tulus memberikan dukungan dan sumbangsihnya, kami ucapkan terima kasih. Semoga tetap sehat dan semakin bertambah berkat. Khusus kepada saudara kami sesama panitia Evangelis Insinyur Ramlan Nababan MA MTH, Mauliati Amang Evangelis, usahamu sangat berharga dan tidak akan sia-sia. Tuhan menyertaimu dalam hari-hari yang dijalani dan diberkatilah Amang
beserta keluarga. Kepada saudara-saudaraku sebagai panitia Paskaraya Persaudaraan Borsak Mengatasi Nababan Kota Medan, terima kasih yang tak terhingga atas dukungannya dengan sangat baik sehingga dapat digambarkan bahwa kita adalah satu keluarga. Akhirnya kami Panitia Paskaraya Persaudaraan Borsak Mengatasi Nababan Kota Medan mohon maaf atas segala kekurangan kami, baik kepada BPH, penasehat dan sesepuh, kepada pengurus sektor, kepada para donatur dan warga Nababan khususnya Kota Medan. Tuhan memberkati. Salam. Selamat Hari Paskah. Shalom. Oras marihita saluhutna. Salam sejahtera dan salam Paskah buat seluruh poparan Borsak Mengatasi Nababan Boru Bere dimanapun berada saat ini. Puji dan syukur, terima kasih kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat diberikan kesempatan pada hari ini kita dapat melaksanakan acara ibadah syukur perayaan Paskah 2021 secara virtual karena kondisi COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Dan harapan kami seluruh warga Nababan yang berada di Kota Medan, seluruhnya poparan Borsak Mengatasi Nababan Boru Bere dimanapun berada dalam kondisi sehat. Program ini adalah program Badan Pengurus Harian dari Seksi Kerohanian yang dilaksanakan tahun 2020. Karena kondisi COVID, kita tidak dapat melaksanakan secara tatap muka di gedung MICC di Kota Medan. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh panitia, ketua sektor dan anggota, koordinator wilayah, badan penasehat Nababan Kota Medan, dan seluruh poparan Borsak Mengatasi Nababan dimanapun berada yang dapat mengikuti acara ini dengan baik pada saat ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Amang Dr. Emeritus SAE Nababan yang selalu memberikan dukungan, perhatian sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Namun pada saat ini kami mengetahui bahwa keberadaan Amang dalam kondisi kurang sehat. Kami seluruh warga Nababan Boru Bere Kota Medan menyampaikan dan memberikan dukungan doa sehingga Amang cepat sembuh. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua yayasan dan seluruh tim YPDAK yang memberikan fasilitas tempat sehingga acara ini dapat dilaksanakan di tempat ini. Kiranya perayaan Paskah ini dapat memberikan berkat dan sukacita dan seluruh warga Nababan dipersatukan di dalam kasih Kristus. Demikianlah yang boleh kami sampaikan kata sambutan mewakili Badan Pengurus Harian Nababan Boru Bere Kota Medan. Tuhan Yesus mana mardongani hita saluhutna. Tabe mardonga tangiak maksiat kami Kota Nababan Kota Medan. Horas. Salam. Kami Ketua Umum Persaudaraan Borsak Mengatasi Nababan Boru Bere Babere se-Indonesia. Dohot keluarga. Pasahaton selamat Parningotan Hari Paskah Madihita Sude.
marhite-hite parmingotan di Paskaon, sudah hita pemparan di borsa mengatasi, lam taruli, lam di pasu-pasu tuhata, jalalam masya olonga kita, asa tarida hita tong pemparan ni si pertanian. Horas marihita, jala mauleate, di pengurus ni persediaan borsa mengatasi Medan do sekitarna na petupahon parlingotan Paskaon. Horas. Selamat Paskah madihita saluhutna. Dihita sudi poparan nio putta borsak mengatasi na baban boru bere. Maduk melihat menghita tu dibata perdenggan basai. Alanape di situasi pandemi saunario mampu hita makalacon pesta Paskah sadario. Rata ada peringatan nami sebagai penasehat di 2 tahun yang lalu. Perayaan Paskah Kusulo kami asa dirayakan seperti Natal, bahkan muluboi lebih besar lagi. Alamolo taimot sejarah ni abad pertama dan kedua saringar ni Paskah do natar begini sih. Alai abad seterusnya ala ni perkembangan ni zaman gabi boy didominasi perayaan Natal. Dan adong nasalah di sih. Alai unang dilupakan na paling utama. Jalmar mutusima nuaing pasato nami tu pengurus peparan borsa mengatasi na baban boru. Dapat tulucon sakap perayaan Paskaon gabi salah satu kegiatan di Punguanon. Jala mungkin odope masa di Punguan marga dirayakan Paskah Sisongono. Hamu sudi akadongan beparan ni oputta borsa mengatasi na baban boru bere. Naing matakas hayatatta nilai ni Paskaon lumobi tiki masa pandemi on. Mol masa perayaan Paskah selalu dotadok mate jalahe Yesus ala nidusaku gabi mardami au dohot debata alai mulo tarimang itu diripta tohodui songon dia do hataridan nae alani di kesempatan on songon penasehat kami di Punguanon nae ngajapun nami hita satokin maruji-ruji taringotusi. Makna dan arti kematian dan kebangkitan Kristus harus kita perlihatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa di antaranya, yang pertama, rela dicaci maki tanpa membalas. Sebagai pelayan, pengurus Punguan Borsa mengatasi na beban boru bere harus dapat menerima cacian, cemoohan, bahkan yang sampai merasuki hati sekalipun tanpa ada pembalasan dan rasa dendam. Kita tetap melayani dan melayani. Tentu kita sepakat sama pengurus kita sudah melakukan ini dengan penuh tanggung jawab. Ingat perkataan Tuhan Yesus dari kayu salib. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Efesus 4 ayat 29 berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang kedua, rela menyerahkan miliknya ketika miliknya dirampas. Teladan yang diajarkan oleh Alkitab adalah seperti sikap Abraham yang menyerahkan Ishak sebagai korban. Sikap Ayub, mari kita baca Ayub 1
ayat 21 sampai 22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Yang ketiga, rela menanggung aniaya walaupun tidak bersalah. Periksalah diri kita, ketika kita disalib, mampukah kita mengampuni atau langsung bertengkar di tempat? Ingat 2 Timotius 3 ayat 22, ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sebagai yang terakhir, nilai Paskah ini harusnya kita dapat memperlihatkannya sebagai tanda pengenal di dalam sikap perjalanan hidup kita. Tanda pengenal itu adalah yang pertama, tanda pengenal bersatu dan bersekutu. Warga Nababan harus bersatu dan bersekutu, saling tolong menolong dalam segala bidang. Tanda yang kedua, melihat orang lain harus sama dan setara. Firman Tuhan dalam Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Tanda yang ketiga, hubungan kita dengan sesama harus penuh kasih. Orang yang sudah ditebus oleh Kristus harus terlihat dalam sikap kita. Hukum lama sebagai sikap pembalasan harus kita ganti dengan hukum kasih. Yohanes 3 ayat 34 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tanda yang keempat, saling memaafkan dan mengampuni. Kita dituntut untuk tidak sekedar memaafkan, tapi harus sampai ke tahap pengampunan. Tanda yang kelima, pemahaman yang salah tentang kematian dan maut bukan kata terakhir. Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua agar kalau ada yang meninggal, tidak mengatakan turut berduka cita lagi, tetapi selamat jalan ke rumah Bapa di surga. Dan seharusnya bukan berbaju hitam lagi, tetapi berbaju yang cerah. Tanda yang keenam, menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Demikianlah sambutan kami sebagai penasehat pada peringatan Hari Paskah tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas, 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 mari kita sambutlah.